Di desa yang sunyi, pagi menyapa dengan embun. Petani menggenggam cangkul bagai doa yang terucap. Tanah retak berubah jadi janji. Saat benih jatuh, harapan pun tumbuh. Pertanian bukan sekedar menanam, tetapi membangun kehidupan dari akar hingga puncak. Menyatukan ilmu dan kearifan lama agar bumi tetap hijau, lestari, dan berdaya. Di ladang sederhana, tangan bergotong royong, pupuk organik meresap ke dalam tanah, air kehidupan mengalir di parit kecil, membawa cerita tentang kerja dan kesabaran. Desa pun berbenah dengan senyuman, hasil bumi jadi sandaran ekonomi. Sawah, kebun, ladang jadi sekolah sejati. Tempat petani belajar menjaga alam dan sesama. Kami dari UKM Magita Nursery, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Adapun maksud kehadiran kami di sini adalah untuk melaksanakan acara yang bertema pengembangan kebun pangan terintegrasi dengan produksi pupuk PSD ramah lingkungan sebagai modal kemandirian pangan berkelanjutan di kelompok tani Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita dilibatkan di waktu yang akan kita berkumpul di sini di lokasi di Kelurahan Sidomulyo di kelompok mulia dalam rangka menerima kunjungan atau apa ini namanya pengabdian masyarakat dari mahasiswa Himajita ya. Himajita itu himpunan mahasiswa budidaya pertanian nursery ya. Nah, terima kasih pada adik-adik mahasiswa dan terutama pada ibu-ibu dosen yang sudi kiranya menyambangi datang ke daerah kami ini untuk mentransfer ilmunya ya. Di sini kalau yang saya dengar akan menyampaikan masalah pupuk organik ya. Yang mudah-mudahan ini cocok untuk daerah kami, terutama untuk ibu-ibu yang hadir ini banyak beraktivitas di pekarangan rumah, misalnya kan untuk tanaman bunga, buah-buahan, sayur-sayuran, dan itu sangat membutuhkan pupuk organik gitu. Dan sedikit-sedikit kita beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik yang aman. Dan kayak di sini yang adik-adik atau ibu-ibu lihat ada beberapa kami ada menanam anggur. Mungkin nanti bisa pupuk yang kemungkinan nanti ya kita buat diajari sama adik-adik mahasiswa gitu ya kan, bisa kita buat, bisa kita pakai, kita aplikasikan ke tanaman kita di pekarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kelompok tani desa ini. Kami di sini sebagai mahasiswa belajar dan memberikan manfaat lah sebisa mungkin kepada masyarakat tentang pupuk PSD ini. Semoga dengan adanya pengabdian yang kami laksanakan di desa ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di desa ini. Serta yang saya banggakan seluruh pengurus dan juga anggota dari UKM Magita Nursery serta ibu-ibu dosen pendamping yang saya sayangi, Ibu Julieta Kristi dan juga Ibu Rozatun Nabisa yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, anak-anak ini di sini ingin melakukan kegiatan pengabdian yang judulnya adalah pengembangan kebun pangan terintegrasi dengan produksi pupuk PSB ramah lingkungan sebagai modal kemandirian pangan berkelanjutan di kelompok tani mulia. Bapak Ibu bisa melakukan praktek bersama dengan adik-adik di sini. Seperti yang sudah dibilang oleh Ibu Yati tadi ya, nanti di sini kan banyak tanaman anggur, lalu juga ada tanaman kopi
ukuran lainnya. Nanti pupuk yang diproduksi oleh adik-adik ini dan juga oleh kita bersama, pupuk PSB ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman anggurnya. Mudah-mudahan kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa memberikan dampak positif dan kebermanfaatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi materi pada hari ini tentang pengembangan kebun pangan terintegrasi dengan produksi pupuk PSB ramah lingkungan sebagai modal kemandirian pangan berkelanjutan di kelompok Tani Mulia. Jadi, adapun materi yang akan saya sampaikan. Next. Mungkin kita masih asing apa sih itu PSB. Jadi PSB itu dengan nama panjang fotosintetik bakteria. Dia pertama kali ditemukan pada tahun 1887 oleh Winogradsky. Dia merupakan bakteri autotrof yang tidak memerlukan oksigen dalam fermentasinya dalam perkembangan biakannya. Dia dimanfaatkan dalam bidang pertanian, perikanan, dan juga lingkungan dalam membantu perbaikan ekosistem. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk PSB antara lain air bersih sebanyak 500 ml, telur sebanyak 1 butir sebagai sumber protein, gula merah sebanyak 70-75 ml atau molase, air cucian beras sebanyak 1 liter, penyedap rasa sebanyak 1 sendok makan, dan botol plastik transparan sebagai wadahnya. Prosedur pembuatan pupuk PSB antara lain: 1. Dicampurkan gula merah, telur, dan air cucian beras, kemudian diaduk rata. 2. Dimasukkan ke dalam botol plastik yang transparan. 3. Disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung selama 7 hingga 14 hari.
4. Disimpan larutan sampai berubah menjadi merah muda atau kecoklatan keruh yang menandakan bahwa pupuk PSB siap untuk dipakai dan diaplikasikan ke tanaman. Lima, dicampur air sebanyak 1 liter dengan larutan bubuk cangkang dan dimasukkan ke dalam wadah seperti botol plastik. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk cangkang telur antara lain cangkang telur sebanyak 1 sendok makan yang sudah dihaluskan, perasan lemon atau air cuka sebanyak 2 sendok makan, dan air sebanyak 1 liter. Adapun proses pembuatan pupuk cangkang telur antara lain 1. Dicuci cangkang telur lalu dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. 2. Dihaluskan cangkang telur setelah kering sampai menjadi bubuk. 3. Dicampurkan air lemon atau air cuka dan bubuk cangkang telur dengan perbandingan 2:1. 4. Dibiarkan sampai mengeluarkan gelembung kecil dan didiamkan selama 8 jam sebelum digunakan. Pemanfaatan lahan sempit dapat dilakukan secara efektif dengan membangun rice bag. Rice bag merupakan wadah tanam berbentuk kantung atau bedengan yang diisi dengan media tanam subur dan disekat dengan bambu.
Teknologi ini memungkinkan masyarakat di daerah perkotaan maupun pedesaan seperti di kelompok tani Mulia, Kecamatan Stabat dengan keterbatasan lahan untuk tetap berproduksi secara berkelanjutan di bidang pertanian. Salah satu tanaman yang cocok dibudidayakan pada rice bag adalah sorghum, yaitu tanaman yang serbaguna yang tahan terhadap kekeringan, memiliki nilai gizi tinggi, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, pakan, dan bioenergi. Melalui penanaman sorghum di rice bag, masyarakat khususnya di kelompok tani Mulia tidak hanya dapat mengoptimalkan ruang sempit menjadi produktif, tetapi juga turut mendukung sistem pertanian yang ramah lingkungan dan efisien. Dengan diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat dari dosen-dosen di Fakultas Pertanian bersama dengan unit kegiatan mahasiswa Himadita Nursery Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kelompok tani Mulia yang berlokasi di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sehingga para petani di kelompok tani Mulia tidak lagi membeli pupuk kimia ataupun pupuk sintetis karena sudah mampu memproduksi pupuk PSB secara mandiri. Kelompok tani Mulia, maju, maju, maju.